Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok PKH C20 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait gangguan biotik pada tumbuhan kayu di sekitar Fakultas Universitas Gadjah Mada. Perkenalkan, saya Tifa Lokiana Putri dengan NIM 23/521038/KT/10379. Perkenalkan, nama saya Saratul Pamutaja dengan NIM 23/51446/KT/1022. Perkenalkan, saya Marcelina Dita Indah Pratiwi dengan NIM 23/2149/KT/10354. Perkenalkan, saya Nurfazina Ronadiswarifi dengan NIM 23/52107/KT/10424. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan terkait penyakit pada pohon kayu putih dengan nama ilmiah Melaleuca leucadendra dan famili Myrtaceae. Penyakit yang terjadi pada kayu putih adalah penyakit embun tepung. Penyakit embun tepung pada tanaman sering terjadi ketika musim pertunasan, ditandai dengan adanya lapisan tepung putih pada bagian atas daun. Hal ini dapat menyebabkan daun mengalami malformasi. Malformasi adalah daun yang mengering akan tetapi tidak gugur. Gejala yang ditimbulkan merupakan gejala nekrosis seperti daun berkerut dan daun berubah warna menjadi kuning hingga kecoklatan. Tanda yang ditunjukkan pada tanaman yang terserang embun tepung yaitu adanya bercak putih pada daun dan batang. Penyebab penyakit ini adalah dapat terjadi pada varietas yang rentan, adanya sumber patogen di sekitar kebun, dan musim kemarau yang lembab. Suhu tinggi dalam beberapa jam yang terjadi, kemudian hujan, akan memicu perkecambahan konidia jamur yang berada di atas permukaan daun. Kemudian, penetrasi akan terjadi dalam beberapa jam setelah perkecambahan konidia. Faktor yang mempengaruhi penyakit embun tepung antara lain adalah suhu, kelembapan, dan sinar matahari. Selanjutnya, untuk pengendalian dari penyakit embun tepung dapat dilakukan dengan empat cara. Yang pertama, dengan cara mekanis, yaitu memetik semua daun-daun yang terinfeksi dari penyebab penyakit embun tepung. Yang kedua, ada kultur teknis, sanitasi lingkungan atau membersihkan gulma di antara tanaman yang berperan sebagai inang alternatif dari patogen, rotasi tanaman, dan pemupukan. Yang ketiga, ada penanaman varietas tahan. Dan yang keempat, ada biofungisida, yaitu penyemprotan fungisida baik hayati, nabati, atau kimia. Selanjutnya, pada tanaman kayu putih ini terserang hama, yaitu hama rayap. Nah, rayap sendiri merupakan serangga yang termasuk dalam ordo Isoptera, yang memiliki ciri-ciri tubuh lunak, berwarna terang, dan sekilas mirip dengan semut. Nah, rayap ini bersarang di batang pohon tanaman kayu putih sehingga menimbulkan kerugian pada pohon yang terserang. Kita bisa mengetahui tanda-tanda pohon itu terserang hama rayap dengan munculnya terowongan lumpur berwarna tanah yang mudah untuk dibongkar. Nah, pada tanaman kayu putih yang kelompok kami identifikasi ini masih bisa bertahan hidup dengan baik karena serangan rayapnya masih tergolong ringan dan belum menutupi seluruh permukaan batang. Jika hal tersebut terjadi, maka lama-kelamaan tanaman kayu putih ini bisa mati. Nah, faktor lingkungan juga ternyata mempengaruhi perkembangan rayap. Salah satunya faktor iklim dan suhu. Gejala yang ditimbulkan hama rayap ini yaitu tanamannya akan jadi proposan. Mengetahui hama tersebut, kita dapat melakukan berbagai pengendalian. 3 pengendalian yang bisa kita lakukan yaitu pertama dengan metode manual. Kita menggunakan alat untuk membongkar sarang rayap tersebut. Yang kedua dengan metode kimia, kita bisa menggunakan bahan kimia. Yang ketiga dengan metode biologi, kita bisa menggunakan organisme penghambat pertumbuhan rayap, bahkan bisa mematikan rayap tersebut, salah satunya dengan jamur metarhizium. Berikutnya adalah gangguan pada pohon pulai, yaitu hama tungau-puru atau gal. Tungau-puru atau gal adalah sejenis serangga kecil yang dapat mengakibatkan pembentukan benjolan kecil pada daun, tangkai, dan seluruh tanaman. Tungau-puru biasanya menyerang pada saat musim kemarau.
Serangan tungau-puru dapat mengakibatkan penurunan hasil panen, kerusakan pada daun, dan peningkatan transpirasi. Gejala serangan ditandai dengan terbentuknya puru atau benjolan pada daun dan batang. Dengan bagian ujung puru terdapat lubang kecil. Puru biasanya berwarna hijau kekuningan hingga merah dan berbentuk kerucut. Ketika puru terbuka, terowongan silindris dengan atau tanpa larva terlihat di dalam puru. Beberapa faktor yang mempengaruhi serangan hama puru diantaranya yaitu kondisi lingkungan. Tungau puru lebih sering menyerang tanaman pada musim kemarau atau saat kondisi lingkungan kering. Kedua, yaitu kehadiran gulma berkembang biak tungau puru. Yang ketiga, yaitu kondisi tanaman yang lemah atau kurang sehat cenderung lebih rentan terhadap serangan tungau puru. Terdapat beberapa teknik pengendalian serangan tungau puru pada tanaman. Yang pertama, pemangkasan tanaman yang terganggu. Yang kedua, sabun insektisida atau larutan air garam. Yang ketiga, dengan menggunakan predator alami seperti kepik dan capung. Yang keempat, dengan rotasi tanaman dikarenakan tungau puru cenderung lebih memilih tanaman yang sama. Yang terakhir adalah pengendalian lingkungan dengan cara menjaga kebersihan lingkungan di sekitar tanaman, seperti membersihkan gulma dan sisa-sisa tanaman yang mati. Sekian presentasi infografis dari kelompok kami. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.